Untuk Prof. Mahfud sendiri, keteladanan apa ataupun prinsip apa dari seorang almarhum B.J. Habibie yang sangat melekat dalam kenangan Anda, Prof? Banyak, Mbak Rara. Kalau dari sudut kenegarawanan, dia sudah teruji dan terbukti menjadi negarawan, yaitu orang yang selalu memikirkan masa depan bangsa dan negaranya agar lebih baik. Kalau dari sudut keteladanan di bidang politik, dia adalah politisi yang sportif kalau mau dikaitkan bahwa dia pernah aktif di pemerintahan yang mengambil keputusan-keputusan politik. Nah, ya sportivitas itu ya ditandai oleh misalnya yang sering dikatakan orang betapa beliau pada saat menjadi presiden menggantikan Pak Harto itu dihujat dari kanan kiri agar mundur karena dianggap kroninya Pak Harto. Tapi beliau tahu kalau beliau mundur itu tidak akan ada yang bisa menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu beliau tetap bertahan tetapi menjanjikan program politik yang demokratis, yaitu pertama, saya tidak akan menjadi presiden sampai tahun 2003 meskipun saya berhak menjadi presiden sampai tahun 2003. Dia adakan pemilu, dia ubah undang-undang pemilu. Nah, jadi dia mengurangi jabatannya sendiri karena dia sportif. Kenegarawanan bercampur dengan sportivitas di bidang politik itulah yang melahirkan kebijakan-kebijakan yang sangat mendasar bagi konsolidasi demokrasi kita dan penyelamatan bangsa kita. Coba kalau waktu itu karena dihujat-hujat Pak Habibie, sudah saya enggak mau gitu, ya negara ini bubar waktu itu. Siapa coba? Mekanisme apa yang bisa menemukan seorang presiden pada saat itu kalau Pak Habibie yang tidak menyelamatkan? Itulah kalau mau lihat keteladanan dari Pak Habibie. Ya. Ya, jika kita kaitkan dengan pernyataan dari Presiden tadi dalam upacara pemakaman yang sempat mengatakan bahwa iklim demokrasi saat ini tidak lepas dari peran seorang B.J. Habibie, Anda sepakat mengenai hal itu? Sepakat untuk pernyataan bahwa sekarang ini demokrasi tumbuh karena yang membuka Bapak Presiden Habibie. Tetapi bahwa kemudian sesudah agak lama Presiden Habibie tidak lagi menjadi presiden, memang kemudian ada pembelokan-pembelokan yang kadangkala memunculkan kembali hal-hal yang tidak diinginkan seperti maraknya korupsi dan sebagainya, kan tumbuh kemudian ya sesudah Pak Habibie berhasil menata sampai beberapa tahun berhasil mulai berbelok nih perjalanan politik kita. Tetapi bahwa Pak Habibie sudah membangun demokratisasi yang sekarang dampaknya sangat positif di dalam hal-hal tertentu, misalnya kebebasan pers, pemilihan yang bebas, otonomi daerah yang luas, sehingga ada independensi dan sebagai kehakiman yang independen, hak asasi manusia. Itu semuanya Pak Habibie yang buat. Bayangkan 17 bulan Pak Habibie membuat lebih dari 100 undang-undang baru. Sedangkan yang diterima dari DPR nih, yang diterima dari DPR lebih dari 100 undang-undang baru yang diterima dari DPR. Tapi 32 tahun Orde Baru tidak satu pun DPR itu melahirkan undang-undang. Karena yang buat adalah pemerintah pada waktu itu. Sedikit saja Prof. Mahfud, jika kemudian kita memang sudah kehilangan seorang sosok negarawan harismatik seperti almarhum B.J. Habibie, tapi jika kita ingin mengenangnya dengan melanjutkan perjuangannya, apa yang harus kita lakukan? Ringkas saja Prof. Mahfud. Kejujuran, kesetiaan terhadap tugas dan kesetiaannya terhadap bangsa dan negara didasarkan pada apa yang selalu dia katakan dan dikenal di Indonesia, bahwa kita harus mengembangkan ilmu, pengetahuan dan teknologi berdasarkan iman dan takwa. Kalau iptek dan imtak itu disatukan, maka akan maju bangsa ini, akan lebih beradab di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Itu. Baik, Prof. Mahfud MD, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini.